Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin dari kelas PAI 4C. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan di bab 4 mengenai ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqa dan juga sholat jenazah. Nah, teman-teman sekalian, pada dasarnya ibadah memang harus dilakukan secara disiplin. Disiplin artinya mentaati seluruh aturan yang sudah ditentukan dan juga penuh harap kepada Allah, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah. Nah, insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mengkorelasikan ibadah sholat gerhana, istisqa dan juga jenazah dengan sikap disiplin dan juga penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja untuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian, ketentuan dan juga tata cara pelaksanaan. Yang pertama ada sholat gerhana. Nah, dalam fikih Islam, sholat gerhana ini disebut dengan sholat khusyuk ataupun khusyukain, yaitu sholat yang dilakukan ketika terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Nah, hukum dari sholat gerhana ini ialah sunnah muakkad, artinya sunnah yang dianjurkan. Dan pelaksanaannya pun disunahkan dilakukan secara berjamaah, meskipun boleh dilakukan secara munfarid ataupun sendiri-sendiri. Nah, sholat khusyuk ini atau sholat gerhana ini dilakukan ketika pas mulai awal terjadinya gerhana matahari ataupun bulan, sampai posisi matahari ataupun bulan kembali kepada posisi utuh seperti semula. Nah, itu untuk tata cara pelaksanaannya. Jadi sholat khusyuk ini dilaksanakan 2 rakaat dengan 4 kali takbir. Jadi yang pertama ada niat dari sholat khusyuk ini, usolli sunnatan li khusyubil qamari untuk bulan, li khusyubi syamsi untuk matahari. Rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Jadi saya niat sholat gerhana matahari. Saya niat gerhana, sholat sunat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, setelah niat sambil takbir, seperti biasa sholat pada umumnya membaca Al-Fatihah, membaca surat pendek ataupun surat di Al-Quran, kemudian ruku. Setelah ruku, bangkit dari ruku, langsung baca Al-Fatihah lagi dan baca surat pendek lagi. Jadi dalam sholat gerhana ini ketika ruku pertama, bangkit dari ruku tidak langsung sujud, tapi baca Al-Fatihah kembali dan baca surat dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu kembali ruku. Setelah ruku, bangkit dari ruku, baru sujud. Nah, jadi ketika sujud, duduk, sujud lagi, kemudian berdiri lagi sebagaimana rakaat pertama dilaksanakan. Jadi dalam sholat khusyuk ini dilaksanakan dengan 4 kali ruku. Setelah ruku yang pertama, bangkit kembali, baca Al-Fatihah kembali gitu. Jadi tidak langsung sujud. Nah, itu untuk sholat gerhana. Untuk selanjutnya yaitu adalah sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat sunnah sama yang dilakukan untuk meminta hujan. Jadi sholat istisqa ini dilaksanakan sebanyak 2 rakaat sama di lapangan terbuka, disertai ada khutbah setelah sholat istisqa. Jadi ulama ada yang mengatakan sholat khutbah dalam sholat istisqa ini bisa dilaksanakan sebelum sholat dilaksanakan ataupun sesudah sholat istisqa dilaksanakan. Dan hukum dari sholat istisqa ini juga sunnah muakkad, artinya sunnah yang dianjurkan, khususnya ketika ada keperluan yang mendesak seperti halnya terjadi krisis air, kebakaran, dan juga polusi asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan. Nah, maka umat Islam dalam kondisi seperti ini disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat untuk meminta hujan. Nah, untuk pelaksanaan ataupun tata cara dari sholat istisqa ini sama halnya mirip seperti sholat id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi yang pertama ada niat.
Niat yaitu usolli sunnatal sunnatal istisqoi mustaqbil kiblati makmuman lillahi ta'ala. Rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Jadi saya niat sholat sunat istisqa 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu untuk niatnya. Nah, untuk selanjutnya sholat istisqa ini dilakukan dengan 7 kali takbir di rakaat pertama, sebagaimana sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi ada takbir 7 kali takbir di rakaat pertama selain daripada takbiratul ihram yang pertama. Nah, kemudian takbir lagi di rakaat kedua yaitu sebanyak 5 kali. Jadi beres rakaat pertama dilaksanakan, bangkit, kemudian takbir kembali dengan 5 kali takbiran sebagaimana sholat Id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, itu untuk tata cara pelaksanaan sholat istisqa. Jadi sholat istisqa ini sholat yang disunahkan, dianjurkan ketika memang terjadi kondisi tertentu. Dan disunahkan pula ada yang berkhutbah setelah dilaksanakannya sholat istisqa. Nah, itu. Kemudian dalam khutbah sholat istisqa ini dianjurkan ataupun khatib dan juga jamaah membalikan selendang ataupun sorban. Ini adalah simbol agar Allah senantiasa ajakan bertaubat dan juga agar senantiasa Allah merubah keadaan. Ini simbol agar selendang dibalikan ini agar Allah merubah keadaan yang tadinya kan krisis air, tidak ada hujan, dan juga ketika sholat istisqa dilaksanakan harapannya agar turun hujan gitu. Nah, untuk selanjutnya ialah sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan ketika ada saudara kita sesama muslim yang meninggal. Jadi sholat jenazah ini adalah salah satu dari 4 kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya ketika meninggal. Nah, yang pertama ada memandikan, mengkafani, dan juga ketiga mensolatkan, dan yang terakhir keempat yaitu menguburkan. Nah, untuk tata cara pelaksanaan sholat jenazah ini dilaksanakan dengan 4 kali takbiran tanpa ada ruku, tanpa adanya sujud. Jadi untuk niatnya sholli ala hadal mayiti arba'at takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Nah, jadi saya niat sholat jenazah atas mayat ini dengan 4 kali takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Nah, jadi sholat jenazah ini sholat hukumnya fardu kifayah, artinya kewajiban kolektif seorang muslim terhadap muslim yang lain yang sudah meninggal. Nah, itu yang pertama tadi niat ya. Ketika beres niat langsung takbir pertama baca Al-Fatihah. Setelah beres baca Al-Fatihah, yang takbir kedua baca sholawat Nabi. Dan takbir yang 3 yaitu membaca doa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Dan takbir yang keempat sama membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu, dan seterusnya. Untuk setelah takbir yang keempat diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu untuk tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Jadi sholat jenazah ini dilakukan dengan 4 kali takbiran tanpa adanya ruku dan juga tanpa adanya sujud dan duduk itu. Nah, baik teman-teman sekalian, lanjut kepada poin yang kedua yaitu ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi poin pertama mengenai pengertian, ketentuan, juga tata cara pelaksanaan. Nah, ini untuk selanjutnya poin yang kedua adalah
ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rukun ibadah ada yang disebut dengan tertib. Nah, rukun ialah sesuatu yang harus dipenuhi ketika ibadah untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah ibadah. Sedangkan tertib maksudnya ibadah harus dilakukan sesuai berurutan sesuai dengan ketentuan. Nah, rukun tertib dalam ibadah mengajarkan nilai kedisiplinan. Disiplin berarti menaati aturan yang sudah ditentukan. Nah, beribadah dengan rukun dan tertib membangun kebiasaan agar bersikap senantiasa disiplin dalam mengikuti aturan. Jadi, selain disiplin dalam beribadah, tentunya ibadah juga harus dilandasi dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang poin intinya hanya mengharapkan ridha Allah gitu. Nah, dalam konteks bab ini, sholat gerhana, sholat istisqa, sholat jenazah harus dilakukan dengan penuh harap agar Allah memberikan pertolongan, mengabulkan keinginan manusia. Dalam sholat gerhana, manusia meminta agar diberikan pertolongan dan juga perlindungan dari kekhawatiran adanya gerhana. Nah, dalam sholat istisqa, manusia meminta hujan agar Allah memberikan rezekinya berupa hujan. Nah, dalam sholat jenazah, manusia memohonkan ampunan kepada Allah terhadap jenazah yang disolatinya. Jadi itu, penuh harap kepada Allah. Intinya kita hanya mengharapkan ridha Allah. Namun dalam konteks bab sholat gerhana, istisqa dan jenazah ini tentunya ada harapan juga yang secara spesifik, yaitu meminta pertolongan, perlindungan, meminta rezeki berupa hujan, dan juga memohonkan ampunan kepada saudara kita yang sudah meninggal, yang kita sholati. Nah, untuk yang selanjutnya adalah ada poin yang ketiga, yaitu nilai kepedulian sosial dalam sholat jenazah. Dalam fikih Islam ada yang disebut dengan tazkiyah, yaitu ataupun kunjungan. Tazkiyah yaitu ucapan bela sungkawa ataupun turut berduka cita atas meninggalnya, atas musibah yang didapatkan saudara kita. Dan juga dengan anjuran agar senantiasa bersabar dan dalam menerima segala ketentuan yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi dalam tazkiyah ini kita menganjurkan ataupun setidaknya bisa menenangkan, menghibur hati orang yang telah terkena musibah gitu. Nah, nilai yang ditekankan dalam sholat jenazah ini yaitu berupa tazkiyah, kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, sholat jenazah dan tazkiyah dapat menguatkan hati serta mengurangi beban yang dirasakan oleh keluarga yang berduka. Nah, jadi itu tujuannya. Kita peduli terhadap saudara kita dengan berkunjung, bertazkiyah kepada saudara kita yang mengalami musibah, agar kita senantiasa mengingatkan dan juga menganjurkan agar bersabar, tabah untuk senantiasa menerima ketetapan yang telah Allah tetapkan bagi seluruh manusia. Nah, mungkin itu yang dapat disampaikan di bab 4, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi di bab 4 ini sikap disiplin, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga peduli terhadap sesama merupakan dasar dalam kita beribadah. Sehingga ketika kita beribadah, kita tidak hanya pure melakukan saja, tapi kita juga mengetahui, memahami untuk apa dan bagaimana caranya kita beribadah dengan baik dan benar. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.